Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisi-kisi terkait ujian tengah semester yang akan kita laksanakan insya Allah minggu depan. Baik, pertama kita bicara teknisnya terlebih dahulu. Nanti akan ada soal pilihan ganda dan tentu saja soal uraian ya. Soal pilihan ganda itu akan menggunakan platform Quizizz. Saya akan menggunakan platform Quizizz untuk soal pilihan ganda dan soal uraian singkat, yang hanya bisa diisi oleh satu kata saja, satu atau dua kata. Itu akan saya menggunakan platform Quizizz. Dan selain itu nanti akan ada soal hitungan uraian, itu akan menggunakan Google Form. Yang pertama akan kita kerjakan adalah pilihan ganda dan uraian singkatnya terlebih dahulu. Baru setelah itu kita melaksanakan uraian menggunakan Google Form. Nanti saya akan berdiskusi dengan Ibu Risa. Jadi kalau misalnya waktu UTS-nya sama, mungkin kita bisa paralelkan 2 kelas dilangsungkan ya. Jadi UTS saya itu langsung 2 kelas dan UTS Bu Risa juga 2 kelas. Nanti akan disepakati waktunya apakah saya yang pertama atau Bu Risa yang pertama. Itu untuk teknisnya ya. Jadi nanti seperti biasa untuk pilihan ganda itu waktunya antara 40 sampai ya beberapa menit ya, tergantung kualitas soalnya, bobot soalnya. Uraian singkat juga sama. Sedangkan untuk pengumpulan esai menggunakan Google Form itu akan nanti dibatas waktu sekitar 1 jam. 1 jam setelah kita melaksanakan soal pilihan ganda dan uraian singkat. Itu teknisnya ya, saya kira bisa dimengerti. Baik, sekarang kita akan beralih ke apa saja sih yang nanti akan kita bahas akan kita kerjakan, atau apa saja yang kira-kira akan muncul. Baik, biasanya saya nggak pernah ngasih kisi-kisi ya. Ini karena kita masih di pembelajaran yang serba terbatas saja, jadi saya kira bonus lah untuk memberikan kisi-kisi bagi kalian ya. Oke, kisi-kisi yang pertama adalah nanti yang harus kalian tahu itu adalah mengenai prinsip. Ya, kita kan belajar mengenai instrumen ya. Kemudian ini materi kita saya batasi hanya 2 saja, yaitu UV visible dan inframerah ya. Berarti yang kalian harus tahu adalah prinsip spektrofotometri, UV visible, dan spektrofotometri inframerah. Itu yang pertama. Ya. Kemudian ya kalian jangan lupa juga misalnya ada hukum-hukum yang mendasari gitunya, itu juga harus kalian hafalkan gitu ya, setidaknya kalian kuasai gitu. Kemudian untuk UV vis itu jangan lupakan mengenai hukum Lambert Beer ya, beserta perhitungannya. Ya, itu sangat prinsip ya, jadi harus kalian kuasai dan juga kalian hafalkan gitu ya. Kemudian jangan lupa juga ya adalah perhitungan absorbansi untuk spektro UV dan visible. Ini yang kemarin saya pernah berikan linknya untuk menghitung menggunakan kalkulator ya, itu menghitung absorbansi. Absorbansi di situ apa, konsentrasi itu apa, kemudian apa dari kurva kalibrasi itu A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Yang tenang, ini tidak akan ada di pilihan ganda dan uraian singkat, ini hanya akan ada di esai saja. Makanya kemarin saya tekankan semuanya harus bisa, gitu ya.
terserah nanti kalian mau menghitungnya menggunakan kalkulator yang ada atau mau menggunakan Microsoft Excel, terserah. Yang penting kan hasilnya nanti akhirnya benar, langkah-langkah dan hasil akhirnya benar, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk UV visible ya berputar di situ saja dan jangan lupa dibaca forum diskusi yang saya buatkan di setiap pertemuan nih. Di situ kan ada yang saya tanggapi. Kalau yang tidak saya tanggapi berarti jawaban teman-temannya itu sudah tepat. Kalau yang misalnya saya tanggapi, ya silakan dilihat, dibaca. Beberapa pertanyaan dari forum diskusi akan saya keluarkan ya. Tidak tahu itu di pilihan ganda, di uraian singkatkah, ataukah di esai. Oke, kemudian setelah itu tadi ya mengenai dasar atau prinsip dari spektrofotometri inframerah. Kemudian apa sih jenis-jenis vibrasi. Kemudian kalau tadi di sana ada hukum Lambert-Beer, maka di sini ada hukum Hooke ya untuk inframerah gitu. Hubungannya dengan apa hukum Hooke itu? Hukum itu untuk mencari apa dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah perkiraan gugus dari kurva. Dari kurva yang disajikan. Gitu ya. Jadi karena IR ini adalah suatu instrumen untuk menganalisis gugus fungsi, dia sebenarnya masih kualitatif gitu ya. Dia menganalisis gugus fungsi. Nah, nanti akan ada kurva. Nah, dari kurva itu kalian perkirakan gugus fungsinya ada apa saja. Berarti apa yang kalian perlukan? Yang kalian perlukan adalah tabel ya. Tabel data gugus fungsi dan spektrumnya dan frekuensinya. Itu saya kira ada di video pembelajaran yang pernah saya kirimkan. Itu. Jadi itu contohnya saja, misalnya di 3.300 dan 3.000 sampai 3.500 cm pangkat min 1 itu adalah khas untuk gugus OH. Maka nanti misalnya ada spektrum yang tajam di daerah tersebut, maka kemungkinan besar di situ adalah gugus OH. Nah, misalnya bingung nih yang dilihat itu sebenarnya spektrum yang bagaimana saja. Yang paling utama itu adalah yang tajam ya. Yang paling tajam spektrumnya. Jadi misalnya, contoh misalnya nanti di daerah 1000, misalnya 1500, lihat dia ada spektrum misalnya, tapi spektrumnya itu tidak tajam gitu ya. Maka itu biasanya bukan gugus fungsi yang khas. Tajam itu dalam artian dia panjang menjulur ke bawah. Gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti saya akan berikan contoh ya di forum diskusi, misalnya kurvanya itu seperti apa dan perkiraan gugus fungsinya itu seperti apa. Ya sudah cukup segitu sebenarnya, tidak banyak ya, tidak banyak bahan ujian kita kali ini. Silakan berjuang di pilihan ganda dan uraian singkat ya, karena itu yang saya anggap paling objektif ya. Karena kan ketika kita mengisi uraian menggunakan Google Form, otomatis saya tidak bisa mengontrol apakah Anda melihat buku. Saya tidak bisa menginstruksikan juga untuk tidak membuka buku ya, karena susah saat pembelajaran jarak jauh seperti ini. Maka saya akan agak membesarkan poinnya pada pilihan ganda dan uraian singkat. Tentu saja uraian juga ada nilainya ya, makanya waktu pengerjaannya nanti tidak akan terlalu lama. Waktu pengerjaan dan pengumpulannya tidak akan terlalu lama. Oke, saya kira begitu ya untuk kisi-kisi. Kemudian PJ juga menanyakan mengenai topik presentasi ya. Topik presentasi. Oke, ini sekalian saya jawab ya di sini untuk topik presentasi. Jadi topik presentasinya itu kan setelah UTS ya, setelah UTS. Saya perlu PowerPoint.
Oke. Karena AAS belum dibahas ya. Jadi nanti pertemuan pertama setelah UTS itu adalah diskusi dan presentasi 1 itu kemarin saya lupa ya dibagi berapa kelompok. Pokoknya di diskusi dan presentasi itu yang akan tampil 2 kelompok. Ya, saya lupa ada berapa kelompok ya. Pokoknya di diskusi dan presentasi 1 itu topiknya adalah mengenai studi kasus UV vis dan inframerah ya. Jadi nanti kalian mencari jurnal gitu. Kemudian kalian buat rangkumannya dalam bentuk PowerPoint, misalnya latar belakangnya. Tapi ya jurnalnya itu nanti kelompok berapa itu UV vis, kelompok selanjutnya adalah inframerah. Ya. Saya cari dulu data kelompok. Gitu ya, itu untuk diskusi dan presentasi 1, UV vis dan inframerah. Gitu. Kemudian diskusi dan presentasi 2 itu mengenai AS ya. Nanti ada yang tentang teorinya dan ada yang tentang studi kasusnya ya. Karena teorinya belum saya sampaikan, maka saya akan coba, karena AS itu tidak jauh beda dengan UV vis ya. Jadi saya akan coba memperhatikan nanti kalian yang menjelaskan dari awal mengenai AS. Gitu. Nah, kemudian nanti pertemuan ketiga, nanti saya akan jelaskan tentang NMR. Gitu. Kemudian sekilas mengenai HPLC dan gizi. Kemudian nanti ada diskusi dan presentasi 3. Ini masih tentatif ya, nanti bisa kita tambah lagi sesinya. Gitu. Nah, nanti selanjutnya setelah yang diskusi dan presentasi 2, kemudian saya menjelaskan NMR, HPLC, gizi, nanti sesi berikutnya adalah studi kasus mengenai, jadi mencari jurnal, dibuat resumenya dalam PowerPoint, itu studi kasus mengenai analisis dengan spektrofotometri NMR dengan HPLC dan gizi. Ya, itu ya untuk jawaban dari bagi penanggung jawab yang kemarin kan belum saya jawab ya. Ya, saya kira penyampaian kisi-kisi dan penjelasan mengenai topik yang akan dibahas dalam presentasi nanti cukup sekian. Jika masih ada pertanyaan, silakan ya, melalui penanggung jawabnya yang nanti akan langsung ditanyakan kepada saya. Atau kalau misalnya mau menanyakan langsung juga boleh ya, langsung ke WhatsApp saja. Tapi mohon maaf, saya kadang sangat-sangat slow respons, tapi kadang cepat juga. Ya, sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat ujian ya. Semoga diberikan hasil yang terbaik. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.